Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga dimanapun berada selalu sehat dan semangat untuk belajar, walaupun dalam keadaan terbatas, dalam keadaan jarak jauh. Semoga selalu dipermudah ya dalam belajar. Baik, setelah materi fungsi, materi yang selanjutnya adalah trigonometri. Namun sebelum mempelajari trigonometri, kita akan mempelajari satuan ukuran sudut terlebih dahulu. Jika sebelumnya kalian telah mengenal derajat pada jenjang sebelumnya, maka untuk di kelas 10 ini kalian akan mengenal satuan ukuran sudut yang lain, yaitu radian. Namun sebelum mempelajari radian, kita akan mengingat kembali terlebih dahulu apa itu satuan derajat. Ya, bisa diperhatikan di sini. 1 derajat atau ditulis dengan 1 derajat dengan seperti ini ya simbolnya. Itu didefinisikan sebagai ukuran besar sudut suatu lingkaran yang disapu oleh jari-jari lingkaran itu sejauh 1/360 putaran. Nah, kita kan tahu untuk 1 putaran itu adalah 360 derajat, ya kan? Untuk satu lingkaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Maka jika 1 derajat, maka tinggal dibalik saja, ya kan? 1/360 putaran. Ini adalah konsepnya. Kemudian selain derajat, itu ada ukuran yang lebih kecil lagi, yaitu menit dan detik. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini ukuran yang lebih kecil dari sudut adalah menit dan detik. Kita bisa ibaratkan dengan jam untuk derajatnya ya. Jika 1 jam itu 60 menit, maka 1 derajat juga sama, yaitu 60 menit. Ini ya. Disimbolkan dengan tanda petik 1 di atas untuk menit. Kemudian untuk 1 menit kita tahu itu nilainya adalah 60 detik ya. Disimbolkan dengan tanda petik 2 di atas ya. Dibedakan dengan menit. Menit hanya 1 tanda petik, detik 2 tanda petik. Kemudian untuk 1 derajatnya berapa detik? Ya, sama saja dengan 1 jam itu 3600 detik. Maka 1 derajat juga 3600 detik. Ya, ini adalah ukuran baku yang akan kita gunakan untuk mengkonversi dari derajat ke menit dan juga detik atau sebaliknya. Baik, kita ke contoh soal. Kita coba. Nah, ini ada soal diketahui ukuran sudut 48,41 derajat. Kita diminta untuk mengkonversi ke dalam menit dan juga detik. Ya, kita langsung saja. Untuk 48 derajatnya ini kita biarkan saja. Ya. Dari opsi A, B, C, D, E, mana yang depannya 48 derajat? Ya, aja 48, 48, 48. Nah, tinggal kita cari yang menitnya. Kita punya di sini sisa 41, 0,41 derajat. Kita punya 0,41 derajat. Nah, kita akan jadikan ke menit. Kita ingat bahwa 1 derajat ya, itu nilainya adalah 60 menit. Maka bisa kita kalikan saja 0,41 ya kali 60. Di sini kalinya saya tulis dengan dot atau tanda titik seperti ini ya, biar membedakan dengan X. Nah, di sini kita punya 0, punya puluhan, 10, 0 ini. Maka desimal ya, desimal itu akan habis atau akan hilang jika dikalikan dengan 0, puluhan ini. Maka di sini tersisa
4,1 dikali 6. Nah, berapa? Ya, 6 kali 1, 6. 6 kali 4, 24. Ada komanya. Nah, maka ini 24,6 menit. Berarti kita punya, ya kan, 24 menit. Mana yang punya 24? Ya, opsi C dan juga opsi E. Sementara di opsi B 26. Ya, berarti tidak benar. Kemudian langkah selanjutnya kita punya 0,6 menit. Nah, ini yang akan kita konversi ke dalam detik. 0,6 menit kita akan konversi ke detik. Nah, kita ingat bahwa 1 menit sama dengan 60 detik. Maka tinggal kita kali saja 0,6 ini dengan 60. Ya kan? 0, dengan puluhan ini sama-sama hilang. Maka sisanya adalah 36. Jelas ya? 36 detik. Maka yang ada 36 detik adalah opsi C. Maka jawabannya adalah C. Mudah kan? Oke, sekarang untuk menambah pemahaman kamu, juga untuk latihan, sekarang coba latihan ini. Ya, jika ada ukuran 32,2625 derajat, maka berapa satuan derajat sampai menit dan detiknya. Ya, caranya sama dengan tadi, 32 di sini kamu sudah punya, tidak usah diapa-apakan. Tinggal mengkonversi 2625 derajat ke menit dan detik. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Ya. Oke, selamat berlatih. Kemudian ada contoh soal yang lain. Nah, ini jika diketahui ukuran sudutnya seperti ini, beda dengan contoh soal yang tadi sebelumnya ya. Ini soalnya 23 derajat 6 menit 18 detik, diminta mengkonversi ke satuan derajat dengan desimal. Nah, mudah saja, kita punya 23 derajat. Ini juga tidak usah diapa-apakan. Nah, kita konversi yang 6 menit dan juga 18 detik. Nah, 6 menit, kita ingat untuk 1 menit berapa derajat ya. Kita ingat untuk 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Maka untuk 1 menit ini sama saja dengan 1/60 derajat. Maka untuk 6 menit ini tinggal kita kali dengan 1/60. Ya kan? 6 kita coret, sisa 1/10. 1/10 itu 0,1 derajat. Ya kan? Nah, belum selesai karena kita masih punya 18 detiknya. Ya. Oke, kita tulis dulu di atas ini, kita tadi punya 0,1 derajat. Oke, sekarang yang 18. Kita ingat bahwa 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Ya kan? Maka untuk 18 detiknya kita kali dengan 1/3600 derajat. Nah, ini 18 dengan 36 bisa kita coret, ini 1, ini 2. Maka ini sisanya 1/200. Nah, 1/200 itu kalau kamu awang-awang tidak pakai oret-oretan bisa ya. Jadi supaya bisa dibagi 200, satunya perlu ditambahin 0,3. Jadi menjadi 1000, ya kan? 1000 dibagi 200 itu 5. Maka 1000 itu nolnya 3. Jadi kita pakai 0,00, ini 1000. Nah, 1000 bagi 200 5. Berarti 0,005 derajat. Nah, kita tulis di atas ini 0,005 derajat. Tinggal tambahkan aja. Ya kan? 0,105. Ya, maka tadi kita punya 23 derajat, berarti 23 tambah 0,1 tambah 0,005, nilainya adalah 23,105 derajat. Ya kan? Mudah? Oke, sekarang
kamu latihan dengan jenis soal yang sama, ini Oke, caranya sama dengan sebelumnya. Di sini kamu sudah punya 38 derajat, jadi tidak perlu diapa-apakan, tinggal kamu konversi yang 30 menit dan 27 detiknya. Oke, simpel kan? Maka sekarang kita kupas tuntas tentang radian. Nah, di sini sama-sama kita punya lingkaran, ya, kita punya lingkaran. Untuk definisi atau pengertian dari radian, ini bisa diperhatikan tulisan yang biru-biru. Ya, jadi satu radian itu adalah besar sudut pusat. Jadi di sini sudut pusatnya adalah O. Besar sudut pusat dari suatu lingkaran yang panjang busur. Nah, panjang busurnya ini adalah PQ. Ya. Jadi panjang busur lingkaran yang berada di depan, ya, jadi panjang busur lingkaran yang ada di depan sudut pusat ini panjangnya sama dengan jari-jari. Nah, ini ya, jadi itu adalah pengertian dari radian. Besar sudut pusat sama dengan panjang busur PQ dibagi jari-jari. Nah, ini sama dengan 1 radian. Ini pengertian dari radian, ya. Kemudian ini lebih kompleksnya, ya. Untuk radian ke derajat, ya, ini ada definisi 1 radian. Nah, ini ada definisi 1 radian atau pengertian 1 radian. Tadi di gambar sebelumnya sudah, ya. Nah, sekarang kita akan mencari dari radian ke derajat itu berapa sih. Nah, sekarang kita bandingkan panjang busur, ya, yang ada di depan sudut pusat ini. Tadi katanya panjangnya sama dengan jari-jari. Nah, sekarang panjang busurnya itu tadi bisa kita bandingkan dengan keliling lingkaran karena merupakan bagian dari keliling lingkaran, ya kan? Nah, sekarang keliling lingkaran kamu ingat rumusnya adalah 2πr, maka kita bisa buat perbandingan antara panjang busur lingkaran ini tadi, ya, dengan keliling lingkaran, ya. Karena satu putaran atau satu lingkaran itu nilainya adalah 360 derajat besar sudutnya, maka kita akan mencari radian ke sudutnya, kita kali dengan 360 derajat, ya kan? Karena tadi panjang busurnya itu adalah sama dengan jari-jari sesuai dengan definisi atau pengertian tadi di awal, maka kita bisa buat perbandingan R berbanding 2πr keliling lingkaran tadi dikali dengan satu putaran atau satu lingkaran 360 derajat. Maka kita bisa temukan R-nya ini bisa kita coret, ya, karena sama. Kemudian 360 dibagi 2 180. Nah, sisalah 180 derajat per pi. Ya, per pi. Nah, ini merupakan, ya, cara mengkonversi dari radian ke derajat. Ya, cukup dikalikan dengan 180 derajat per pi. Nah, untuk desimalnya sendiri berapa? Ya, 1 radian itu. Nah, kita ingat untuk pi, untuk nilai pi itu adalah 3,14 atau 22/7, ya kan? Nah, ini untuk nilai pi. Kemudian untuk 1 radian itu berapa? Ya, berapa angkanya? Kita bisa bagi 180 derajat itu dengan 3,14, sehingga 1 radian itu nanti hasilnya merupakan angka yaitu 57,32 derajat. Nah, ini adalah untuk 1 radiannya, ya. Jadi bisa dituliskan dengan 180 derajat per pi, bisa juga dengan 57,32 derajat. Oke, itu dari radian ke derajat. Nah, bagaimana untuk soalnya radian ke derajat? Nah, misal seperti ini ada soal. Nah, ini dari radian ke derajat. Nah, diketahui sudutnya 5/12 pi, kita diminta mengkonversi ke dalam derajat, maka mudah saja tinggal dikali dengan 180 derajat per pi, ya, sesuai dengan yang sebelumnya tadi.
Maka di sini 12 dengan 180 ini 15, ya kan? Oh, di sini ada pi-nya ya. 5/12. Pi bisa tulis juga 5pi/12. Nah, ini pi-nya bisa saling mencoret. Maka tinggal 5 kali 15, hasilnya adalah 75 derajat. Maka ini hasilnya adalah yang E. Ya. Oke, dikasih contoh satu lagi. Nah, ini juga masih sama dari radian ke derajat. 3/4 pi bisa ditulis juga dengan 3pi/4, sama ya. Pi-nya dibawa ke atas boleh. Tinggal dikali, karena kita diminta mencari ke derajat, tinggal dikali 180 derajat. 180 derajat per pi. Nah, pi-nya bisa kita coret karena sama. Kemudian 4 dengan 180 ini 45. Maka tinggal kita kali 3 dengan 45, yaitu 135 derajat. Maka jawabannya adalah B. Nah, mudah kan? Tidak susah. Oke, sekarang tinggal kamu latihan soal. Nah, ini carikan ke dalam satuan derajatnya. Ya, jadi dari radian ke derajat. Oke. Kemudian bagaimana soal yang dari derajat ke radian? Misal seperti ini. Ini contoh soal yang dari derajat ke radian. Derajat ke radian. Nah, untuk mencari jawabannya, nah di sini ada 30 derajat. Untuk mengubah ke radiannya, tinggal kita kali dengan pi per 180. Karena 30 dengan 180 itu sama dengan 6, ya 6. Maka di sini pi per 6. Hasilnya sisanya pi per 6 atau 1/6 pi. Yang mana? Oke, yang C ya. Mudah kan? Tinggal dikali pi per 180 derajat. Oke, kita latihan soal satu lagi. Nah, ini ada 120 derajat. Maka tinggal kita kali 120 derajat dikali pi per 180. Ya kan? 0-nya hilang. 12 sama 18 sama-sama bisa dibagi 6. Maka di sini 18 bagi 6, 3. Maka sisanya adalah 2/3 pi radian. Yang mana? Yang B. Mudah kan? Ya, karena sudah bisa dikasih contoh. Nah, sekarang coba carikan untuk sudut 225 derajat itu berapa radiannya. Oke, sudah cukup ya untuk materi ukuran sudut, derajat, dan radian. Selamat berlatih soal-soal yang diberikan. Semoga dimudahkan dalam belajar.